Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang tambah yakin adanya surat terkait pencairan bantuan tahap 5 tahun 2023 turun. Berisi jadwal, aturan, dan mekanisme pencairan. Untuk bantuan tambahan beras di tahun 2023, para KPM sudah mendapatkan total 50 kg. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang tambah yakin adanya surat terkait pencairan bantuan tahap 5 tahun 2023 yang sudah turun. Berisi jadwal, kemudian aturan dan mekanisme pencairan. Untuk bantuan tambahan beras di tahun 2023, para KPM sudah mendapatkan total 50 kg. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, terkait dengan tambah yakin dengan adanya surat yang sudah turun terkait dengan pencairan bantuan tahap 5 tahun 2023. Karena masih ada juga daerah yang belum menyalurkan bantuan ini di awal bulan Oktober ini. Namun juga mayoritas daerah di seluruh Indonesia ini sudah ada proses penyaluran untuk bantuan tahap kelima tahun 2023. Nah, tentunya dengan adanya surat yang telah diterbitkan atau yang telah diturunkan ini membuat para KPM yang di daerahnya masih belum ada pencairan ini tambah yakin bakalan di beberapa hari ke depan bantuan untuk tahap yang kelima tahun 2023 akan juga disalurkan di daerahnya ya sahabat YouTube. Karena komitmen dari pemerintah akan terus menyalurkan bantuan ini di seluruh daerah di Indonesia. Nah, terkait dengan surat yang turun yang berisi jadwal, aturan, dan mekanisme penyaluran ini seperti apa? Langsung saja surat ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan CBP, cadangan beras pemerintah alokasi bulan Oktober tahun 2023. Nah, surat ini yang diterbitkan kebetulan yang kita dapatkan adalah dari kabupaten kami sendiri, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Dan saya yakin di kabupaten ataupun kota lainnya juga pemerintah daerahnya menerbitkan surat serupa terkait dengan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah alokasi bulan Oktober tahun 2023 ini. Nah, berdasarkan surat dari PT Yasa Arta Trimanunggal tanggal 3 Oktober tahun 2023 disampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah alokasi bulan Oktober tahun 2023 di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana jadwal terlampir. Jadi di dalam surat ini berisi jadwal penyaluran tentunya, kemudian berdasarkan dari surat yang diterbitkan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal, itu adalah pihak transporternya. Karena untuk daerah satu dengan daerah yang lain, pihak transporter itu bisa berbeda ya. Misal di Jawa Barat itu pihak transporternya adalah PT Pos Indonesia. Dan untuk daerah yang lainnya bisa juga berbeda, bukan dari PT Pos Indonesia ya sahabat itu. Jadi tugas pihak transporter itu adalah mengantar ya logistik atau mengantar bantuan pangan dari gudang Bulog ke para keluarga penerima manfaat. Biasanya droppingnya itu langsung diturunkan ke titik komunitas seperti desa atau kantor kelurahan ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melaksanakan hal sebagai berikut. Nah, ini terkait dengan aturan dan mekanismenya ya.
Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT Yasa Arta Trimanunggal yang ditujukan kepada para penerima bantuan pangan beras pemerintah ini. Selanjutnya, memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan, dikarenakan sudah mampu atau pindah ke luar kota atau meninggal tanpa ahli waris, kemudian data ganda dan data tidak ditemukan. Kemudian menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat terlampir dengan membawa KK asli, KTP elektronik asli, dan undangan atau surat panggilan asli dari PT Yasa Arta Trimanunggal saat pengambilan bantuan. Jadi ini terkait dengan aturan dan mekanismenya ya. Kemudian menginformasikan kepada calon KPM bagi yang berhalangan hadir atau meninggal dunia, maka penyaluran dapat diwakilkan kepada anggota keluarga ya yang namanya itu tertera atau tercantum dalam 1 KK dengan menunjukkan dokumen asli KTP dan KK yang bersangkutan. Jadi bagi yang berhalangan hadir ini bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang 1 KK dengan yang bersangkutan dengan membawa KTP serta KK asli yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui dikarenakan sudah mampu pindah ke luar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda dan atau data tidak ditemukan dan atau sebab yang lainnya ya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau di lingkungan Badan Pangan Nasional atau Bappenas Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan pangan dengan mengikuti ketentuan dari PT Yasa Arta Trimanunggal sebagaimana surat terlampir. Jadi memang ada mekanisme penggantian bagi yang tidak bisa disalurkan bantuan berasnya ya sahabat hidup. Kemudian yang kelima, ini untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW ataupun RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Kemudian di sini tertera untuk penjadwalan bantuan pangan beras pemerintah ini mulai dari tanggal 4 Oktober hingga tanggal 13 Oktober tahun 2023. Sedangkan untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 di wilayah kami ada 3 daerah. Yang pertama ada Kecamatan Rogojampi, ini sebanyak 4.418 KPM. Kemudian ada daerah Singonjoro, ini sebanyak 4.569 KPM. Dan kecamatan yang ketiga adalah Kecamatan Lecen sebanyak 3.295 KPM. Dan juga ada beberapa KPM yang berkomentar di video saya sebelumnya yang mengkonfirmasi di hari ini di daerahnya juga ada proses pencairan ataupun penyaluran bantuan beras 10 kg ini ya sahabat hidup. Tentunya bagi daerah yang di hari ini ada jadwal penyaluran, maka bisa dipastikan di hari ini cair bantuan berasnya. Namun bagi daerah yang di hari ini masih belum ada penjadwalan, maka harap bersabar karena proses penjadwalan menyesuaikan masing-masing pihak transporternya ya sahabat hidup. Jadi bisa dipahami ya sahabat hidup. Nah kemudian terkait dengan di tahun 2023 ini, para keluarga penerima manfaat sudah mendapatkan bantuan beras pemerintah sebanyak 50 kg. Dengan rincian, tahap pertama, kedua, dan ketiga ini sudah disalurkan mulai dari bulan Maret, April, Mei tahun 2023 ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri di beberapa bulan yang lalu ya sahabat itu. Kemudian untuk tahap keempat ya, ini masuk di bulan
September yang sudah disalurkan juga di beberapa waktu yang lalu. Dan di awal bulan Oktober ini bantuan beras pemerintah disalurkan untuk tahap yang kelima alokasi Oktober tahun 2023 dan sedang berproses. Jadi bagi para KPM yang masih belum mendapatkan total 50 kg maka harap bersabar karena untuk penjadwalan menyesuaikan ya di bulan Oktober ini. Kemudian untuk yang sudah mendapatkan alokasi bulan Oktober, maka total bantuan beras yang diterima sudah 50 kg ya sahabat YouTube. Tentunya dengan banyaknya beras yang disalurkan ini bisa membantu ya para keluarga penerima manfaat di tengah kenaikan inflasi, di tengah kenaikan harga pangan, terutama komoditi beras ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.